Batu belah, batu bertabuh, batunya ada di curam lembah. Biarlah sampai bumi tertakut, kasihnya bunda, kasihnya bunda, haram berubah. Embun datang bunga menguntun, surya datang pecahlah pagi. Saya ucapkan assalamualaikum untuk dewan juri dan yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dari Semarang lalu pulang ke kota Duri. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Aura Sakinah. Saya berasal dari SMP Ibda Al-Kausar Duri Riau. Saya sekarang kelas 7 SMP. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak tadi lagu apa Latifah nyanyikan? Nah, lagu yang Latifah nyanyikan tadi sesuai dengan cerita yang akan Latifah sampaikan pada hari ini, yang berjudul Batu Belah, Batu Bertabuh. Cerita ini diangkat dari karya Farouk Alwi. Begini nih ceritanya. Alkisah, di sebuah desa di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah dan ketiga orang anaknya. Anak yang pertama bernama Dia, seorang wanita. Kemudian dua anaknya lagi adalah laki-laki yang masing-masing bernama Utuh dan Ucip. Untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, Mak Minah harus selalu bekerja dengan mencari kayu bakar di hutan lalu menjualnya di pasar. Tidak hanya itu, Mak Minah harus selalu berberes-beres rumah tanpa ada yang membantu. Karena ketiga anak Mak Minah sangat pemalas dan juga sangat nakal. Mereka tidak pernah mau mendengarkan ucapan Mak Minah, dan mereka kerjaannya hanya suka bermain-main saja. Maka dari itu, hal ini yang membuat Mak Minah selalu sedih. Tetapi sebagai ibu yang baik, pastinya Mak Minah selalu mendoakan agar anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Di suatu pagi, Mak Minah akan berangkat bekerja dengan menjual kayu bakar di pasar. Akan tetapi, kondisi tubuh Mak Minah sedang melemah. Maka dari itu, Mak Minah meminta tolong kepada anak-anaknya. Nak, ayo bantu ibu bekerja hari ini. Kami tidak mau, pikirnya itu melelahkan. Kami hanya ingin bermain-main saja, Ibu, ucap ketiga anaknya. Hati ibu mana yang tidak sedih mendengar anaknya berkata seperti itu. Hari demi hari, waktu demi waktu, kelakuan anak Minah terus saja membuat Mak Minah merasa sedih. Kemudian di suatu pagi, Mak Minah sedang menyiapkan cukup banyak bekal makanan untuk anak-anaknya. Kemudian Mak Minah pergi ke sebuah sungai yang terdapat batu besar, yang konon katanya batu tersebut bisa terbuka dan tertutup kembali layaknya seekor kerang. Kemudian batu tersebut biasa disebut dengan sebutan batu bertabuh. Dan Mak Minah pun menghampiri batu tersebut sambil berbicara. Wahai batu bertabuh, telanlah aku. Aku tidak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak-anakku, kata Mak Minah. Kemudian batu bertabuh pun mengabulkan permintaan Mak Minah dan menelan seluruh tubuh Mak Minah hingga yang tersisa hanya ujung rambutnya saja. Menjelang sore hari, anak-anak Mak Minah mulai merasa keheranan karena mereka tidak menemukan emak mereka sejak tadi pagi. Tetapi karena makanan yang ada sudah cukup banyak, mereka pun hanya makan, lalu lanjut bermain-main kembali. Berlari ke sana, berlari ke sini,
bahkan hingga larut malam. Tetapi setelah hari kedua, mereka pun mulai kehabisan makanan. Mereka pun kebingungan dan merasa lapar. Mereka pun mencari keberadaan Makminah dan menemukan sebuah sungai dengan batu yang terdapat ujung rambut Makminah. Dan mereka meminta batu tersebut untuk mengeluarkan emak mereka. "Wahai batu bertangkup, tolong keluarkan emak kami. Kami membutuhkan emak kami," kata anak mereka. Tidak, kalian hanya membutuhkan emak kalian saat lapar. Kalian tidak pernah menyayangi emak kalian, jawab batu bertangkup. Kemudian dengan berbagai cara akhirnya batu bertangkup pun mengeluarkan emak mereka dengan janji mereka. "Tapi kami berjanji, kami akan menyayangi dan menghormati emak kami selalu," kata janji mereka yang membuat batu bertangkup pun mengeluarkan Makminah. Kemudian anak-anak Makminah pun menjadi anak yang menyayangi dan menghormati orang tua. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena hari demi hari sifat kelakuan anak Makminah kembali seperti semula. Anak yang pemalas dan suka membantah orang tua. Tentu saja hal ini membuat Makminah merasa sedih kembali. Dan Makminah pun kembali ke sungai untuk meminta ditelan kembali dengan batu bertangkup. Batu bertangkup pun menelan kembali ke Makminah yang kedua kalinya. Awalnya anak-anak Makminah merasa biasa saja dan terus bermain-main. Tetapi lama-kelamaan mereka pun baru menyadari karena emak mereka sudah tidak ada lagi. Mereka pun mengunjungi batu bertangkup dan meminta untuk mengeluarkan kembali Makminah. Tetapi kali ini jawaban batu bertangkup sudah berbeda. kalian memang anak-anak nakal. Kalian tidak pernah sama sekali menyayangi emak kalian. Penyesalan kalian ini tidak ada guna lagi. Batu bertangkup mengatakan itu sambil menelan mereka. Kemudian batu bertangkup pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali. Cerita ini masih dipercayai oleh masyarakat Riau dari dulu hingga sekarang. Nah, kira-kira pesan moral apa ya yang dapat kita ambil? Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu menyayangi dan menghormati orang tua kita. Karena jasa orang tua kita tidak pernah terlupakan. Jasa orang tua kita sangat berharga. Tidak bisa kita balas dengan harta maupun nyawa dan sebagainya. Maka dari itu, kita tidak boleh meniru sifat kelakuan anak-anak Makminah ya teman-teman. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat kelakuan anak-anak Makminah. Nah, itu saja cerita Latifah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Latifah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.